Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Nurholis. Pada kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran besaran maupun dan satuan. Nah, tentunya sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengetahui apa sih itu pengukuran. Pengukuran adalah proses membandingkan ataupun menentukan sesuatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, dan nantinya akan ditentukan oleh ukuran ataupun menjadikan satuan baku dari proses pengukuran tersebut. Nah, dalam hal pengukuran tentunya ada besaran yang diukur. Nah, kita tahu besaran adalah sesuatu yang memiliki nilai dan dapat diukur. Tentunya besaran ini harus memiliki satuan yang melekat dalam besaran tersebut. Dalam sains, besaran proses pengukuran dapat dilakukan dan dapat terjadi adalah jika benda tersebut memiliki nilai dan memiliki satuan. Ini proses pengukuran. Nah, besaran dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah besaran pokok, kedua adalah besaran turunan. Apa sih besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang memang satuannya itu sudah ditetapkan oleh internasional. Contohnya ada 7 yang kita kenal sebagai besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, kemudian ada massa, kemudian ada waktu, kemudian ada suhu, ada lagi kuat arus, jumlah zat, serta intensitas cahaya. Ini 7 besaran pokok yang memang sudah ditetapkan oleh internasional. Selanjutnya yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Bisa kita ambil contoh adalah gaya. Gaya kita dalam proses persamaannya adalah F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ada massa, kemudian ada percepatan. Kemudian contoh selanjutnya gaya usaha, W sama dengan F dikali S, atau W sama dengan gaya dikali perpindahan. Nah, itu contoh-contoh dari besaran turunan yang memang diambil dari besaran-besaran pokok, yang tentu yang diambil adalah satuan yang diturunkan. Selanjutnya kita akan bicara tentang besaran yang akan diukur. Kita akan berbicara tentang besaran panjang terlebih dahulu. Besaran panjang, kita dapat mengetahui panjang suatu meja, panjang suatu lantai. Tentunya ada proses pengukuran yang terjadi. Nah, dalam proses pengukuran pasti menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur yang digunakan dalam besaran panjang seperti contoh, ini di depan ini ada mistar. Mistar ini memiliki nilai ketelitian itu 1 mm. Ini kita gunakan biasa untuk mengukur meja. Nah, jika lebih luas lagi kita bisa menggunakan meteran, baik yang 50 meter maupun yang 100 meter. Itu untuk mengukur besaran panjang. Yang kedua adalah alat ukur adalah jangka sorong. Ini jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan, baik dari balok maupun plat atau segala macamnya, yang memang kita ingin melihat seberapa teliti alat ini. Ketelitiannya adalah 0,05 mm. Ini dari jangka sorong. Kemudian selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini memiliki ketelitian lebih teliti lagi. Jika tadi jangka sorong ada 0,05, kalau di mikrometer skrup ini 0,01 mm. Jadi bisa lebih tipis dan dalam proses pengukuran, dan lebih teliti yang bisa kita dapatkan hasil dari proses pengukuran tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih cara membaca skala pada mistar, pada jangka sorong maupun pada
micrometer screw. Baik sahabat semua, kita akan mencoba untuk melakukan proses pengukuran. Jika tadi kita di MISTAR dengan nilai ketelitian 1 mm, di dalam gambar ini ada contoh kita mengukur panjang dari pulpen ya. Panjang dari pulpen, maka kita dapat lihat ukuran di sini. Kita mulai pengukuran dari angka 0 ya, kemudian ada skala 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa nilai ketelitian adalah 1 mm ya, dimana dalam 1 cm itu terdapat 10 mm. Nah, kita ingin lihat di sini. Berarti kita skala utama di sini kita sudah ada 6, maka tinggal kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita simpulkan adalah nilai ya, nilai panjangnya adalah 6,5 cm. Selanjutnya kita coba akan mengukur dengan alat ukur jangka sorong. Kita ketahui sahabat semua ya, inilah contoh dari jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari skala utama ya yang ada di atas ini, kemudian ada namanya skala nonius. Nah, misal kita melakukan proses pengukuran dengan benda ya, ini ada suatu benda yang kita lakukan proses pengukuran. Nah, di sini ya, tadi skala utama, kemudian skala noniusnya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman semua. Nah, kita lihat benda itu terhimpit di mana ya. Ini lihat skala utamanya ini ada 10, kemudian mana yang berjajar dengan angka 0 ya, ini ada 10, karena ini ada 20 maka kita hitung di sini 1, 10, 11, 12. Oke ya, berarti kita dapat tulis skala utamanya 12,00 mm. Kemudian lihat di bawah skala noniusnya berapa yang tepat berhimpit antara skala utama dengan skala nonius ya, ini di angka 6, maka kita dapat tulis 0,60. Maka 12,00 kemudian kita tambah dengan 0,60, maka pembacanya adalah 12,60 mm ya. Ini adalah proses pembacaan dari jangka sorong. Terakhir, alat ukur yang akan kita gunakan adalah di sini micrometer screw. Tadi kita sudah paham ya, ketelitiannya adalah 0,01 mm. Nah, di sini kita lihat bagian-bagian dari micrometer screw. Ada skala utama yang ada di depan, kemudian ada skala putar ya, kemudian ada porosnya, kemudian ada landasan. Nah, ini yang kita gunakan untuk mengukur bahan ya. Kita bisa lihat misal di sini kita lihat ya, ini ada angka 0, maka coba kita bisa tuliskan di sini angka 1, kemudian 2, ada 3 dan ada 4. Maka skala utamanya kita lihat 4 dan ini masih berhimpit, maka skala utama sama dengan 4,50 mm. Kemudian kita lihat skala putarnya ya, mana yang berhimpit tepat dengan garis. Kita lihat di sini ada 5, kemudian ada 10 ya kan. Maka kita lihat ini 10, maka kita bisa tulis ini 11, 12, 13, 14 dan sini ada 15. Nah, berarti angka mana yang berhimpit langsung dengan skala utama? Angka 12. Maka bisa kita tulis 0,12 mm. Kita jumlahkan maka 4,62 mm ya. Inilah skala yang terbaca pada micrometer screw. Baik, kita tadi sudah membahas ya tentang pengukuran, kemudian proses mengukurnya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu dari teman-teman semua dan kita saling berbagi pengetahuan kita. Kita saksikan nanti video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.